Tools annotation pertama yang akan kita gunakan yaitu dimension. Langsung saja kita buat bentuknya dengan ketik PL kemudian enter. Lalu kita buat setengah lingkaran dengan menggunakan ARC. Klik saja ikonnya, pilih yang Start Center End, kemudian diklik di bawah sini, lalu klik di tengah, lalu klik di atas. Selanjutnya kita membuat circle. Pilih saja icon circle, pilih yang center radius, kemudian kita arahkan ke tengah, kita klik, lalu kita masukkan radiusnya 50. Kita buat circle lagi, tapi yang kedua ini kita pakai yang center diameter. Kita arahkan ke tengah, lalu masukkan angka diameternya yaitu 200, kemudian enter. Setelah bentuknya yang telah selesai kita buat, sekarang kita akan menggunakan tools annotation. Yang di bagian dimension itu kita pilih linear. Fungsinya linear ini untuk mengukur garis horizontal dan juga vertikal. Cara menggunakannya, kita klik pada sisi-sisi yang akan kita munculkan ukurannya. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Akan tetapi, ukuran dimensionnya terlalu kecil. Oleh karena itu, kita harus merubahnya. Lalu saja kita rubah. Kita masuk ke menu annotate yang ada di atas sendiri. Kita klik, kemudian kita masuk ke menu dimension. Pilih yang panah kecil yang ada di sebelah kanan. Kemudian jika sudah muncul menu dimension style manager, kita pilih new. Untuk namanya kita beri 1/100, kemudian continuous. Pada bagian lain ini tidak perlu ada yang kita rubah, maka langsung saja kita masuk ke menu simbol and arrow. Pada bagian arrowhead kita pilih yang architectural tick. Kemudian arrow size-nya kita ganti menjadi 20. Selanjutnya kita masuk ke menu teks. Pada bagian text height kita ganti menjadi 25. Lalu masuk ke menu fit. Tidak perlu ada yang dirubah, langsung saja ke primary unit. Pada bagian precision itu kita ganti menjadi 0. Jika sudah, kita klik OK. Lalu pilih yang sudah kita buat tadi. Lalu pilih yang set current, kemudian close. Untuk hasilnya masih belum berubah, oleh karena itu kita klik dulu dimensionnya. Kemudian pada standar itu kita pilih yang 1/100 sesuai dengan yang sudah kita buat barusan. Dan nanti ukuran dimensionnya akan berubah sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan untuk memberikan ukuran dimension untuk garis horizontal yang ada di bawah dan garis vertikal dengan menggunakan linear.
Selanjutnya kita akan memberikan ukuran untuk garis diagonalnya dengan menggunakan dimension, tapi pilih yang aligned. Klik saja di ujung diagonalnya dan di ujung diagonal satunya, kemudian tarik keluar. Lalu kita akan memberikan keterangan untuk besar sudutnya dengan menggunakan dimension, pilih yang angular. Selanjutnya kita akan mengetahui keliling dari setengah lingkaran yang ada di sebelah kanan. Untuk cara mengetahuinya, kita pilih yang dimension, pakai yang arc length. Lalu kita tambahkan keterangan ukuran untuk lingkaran. Untuk lingkaran yang pertama kan tadi kita pakai yang radius, jadi yang dimensionnya itu pilih yang radius. Sedangkan untuk lingkaran yang kedua kita pilih yang dimension diameter. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tools annotation yang leader. Pertama kita harus membuat bentuk pondasinya terlebih dahulu, seperti contoh di video yang kemarin.
Jika sudah selesai, kita tambahkan ukuran dengan menggunakan dimension yang linear. Dan terakhir kita tambahkan leader. Langsung saja klik icon leader yang ada di atas, kemudian arahkan ke bagian pondasi, lalu ketik keterangan pondasinya. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang diisi dengan teks. Untuk tabelnya kita buat dengan menggunakan shortcut REC kemudian enter. Untuk ukuran rectangle-nya kita pakai 350,20. Selanjutnya kita blok seluruh rectangle-nya, ketik X enter supaya garis-garisnya terpisah. Lalu kita ketik offset sejauh 20, kita offset ke kanan, lalu masukkan 100, kita offset ke kanan lagi, kemudian kita offset lagi sejauh 50 ke kanan juga, dan terakhir kita offset sejauh 100 ke kanan juga. Selanjutnya kita blok seluruh bentuknya, lalu kita ketik J enter, kemudian kita blok lagi bentuknya, lalu ketik AR enter, pilih yang rektangular. Pada bagian kolom kita ganti 1, untuk between di rows nya kita ganti 20,
dan jumlah row-nya kita ganti menjadi 19, kemudian enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan teks. Pilih icon teks yang bentuk A besar, kemudian pilih yang multi-line teks, lalu klik pada bagian tabel yang dibuat, buat seperti sebuah bentuk text box. Kemudian kita masukkan kalimat sesuai dengan yang ada di contoh, lalu kita atur-atur posisinya dengan menggunakan move. Jika sudah selesai, kita pilih teks yang sudah kita buat, kemudian ketik AR, enter, pilih yang rektangular. Pada bagian between rows kita ganti menjadi 20, bagian row-nya kita ganti 19, bagian kolomnya kita ganti menjadi 2. Selanjutnya kita isi tabel yang tersisa dengan menggunakan metode seperti sebelumnya. Kemudian kita atur kata yang ada di dalam tabel tersebut sesuai dengan contoh. Pada bagian kolom jenis garis, kita tambahkan garisnya dengan menggunakan perintah line pakai shortcut L kemudian enter. Untuk ukurannya ini menyesuaikan besar kolomnya. Selanjutnya kita tambahkan layer. Pilih saja icon layer properties. Kemudian jika sudah muncul sebuah menu seperti ini, lalu kita klik kanan, pilih yang new layer. Kita masukkan nama sesuai yang ada di tabel. Atur warnanya juga. Lalu atur jenis garisnya. Dan terakhir atur ketebalan garisnya. Lakukan hal yang sama untuk semua isi tabel yang sudah kita buat sebelumnya.
Jika sudah selesai, kita close menunya. Kemudian kita pilih untuk kolom pertama. Pada bagian layar ini kita pilih layar yang as. Lakukan hal yang sama untuk semua isi tabel dan pilih layarnya sesuai dengan nama yang ada di tabel tersebut. Selanjutnya kita akan membuat sebuah crop gambar pada kertas berukuran A4. Tentu saja kita buat dengan shortcut REC kemudian enter. Lalu kita masukkan ukuran sesuai dengan yang ada di contoh. Lalu kita tambahkan teks dengan shortcut MT Enter.
Selanjutnya kita tambahkan logo. Untuk menghapus backgroundnya, kita pilih dulu fotonya, kemudian pilih yang background transparansi. Terakhir kita tambahkan ukuran dengan menggunakan dimension, pilih yang linear. Terakhir kita buat etiket lagi, namun dengan ukuran A3. Untuk langkah-langkahnya sama seperti membuat etiket dengan ukuran A4.